Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Tetap sehat dan terus semangat. Jumpa lagi dalam channel saya, Eko Ben. Oke. Kali ini kita akan melanjutkan belajar saya tentang agroforestry. Di video saya yang sebelumnya sudah dijelaskan apa itu agroforestry. Bisa dilihat di video saya yang satu ini. Secara singkatnya, agroforestry itu memadukan kegiatan pertanian, agro, dan forestry kehutanan. Jadi dalam satu lahan kita budidaya tanaman kehutanan dan tanaman pertanian, tanaman tahunan dan tanaman semusim, tanaman keras, tanaman berkayu, dan tanaman non kayu. Contohnya misalnya menanam sengon dengan menanam empon-empon, atau menanam sengon atau menanam mahoni dengan menanam jagung. Sengon atau mahoni ini sebagai tanaman kehutanan, kemudian jagung, empon-empon, dan semisalnya tanaman semusim adalah sebagai tanaman pertanian. Menggabungkan dua komoditas, yaitu komoditas kehutanan dan pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasannya tentang jenis-jenis agroforestry. Secara garis besar dibagi dua, ya, dibagi dua. Yang satu adalah disebut dengan agroforestry sederhana. Yang kedua disebut dengan agroforestry kompleks. Dari dua kata ini saja kita sudah bisa melihat, ya, bedanya adalah di sederhana dan di kompleks. Sederhana dan kompleks. Artinya sederhana apa? Sederhana biasanya hanya menggabungkan satu atau dua tanaman jenis kehutanan dan pertanian. Misalnya menanam sengon dengan menanam jagung. Ini termasuk agroforestry sederhana. Di lahan negara, lahan hutan negara, lahan perhutani, contohnya ada hutan jati, kemudian di sela-selanya itu ditanami tanaman jagung. Ini contoh dari agroforestry sederhana. Atau dalam kata lainnya biasa disebut dengan tumpang sari, ya. Menanam tanaman semusim dengan tanaman kehutanan, tanaman tahunan, tanaman berkayu. Tanaman yang memerlukan daur pertumbuhan dari tanam sampai panen tahunan, ya, lebih dari 1 tahun, minimalnya 3 tahun, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai puluhan tahun tanaman kehutanan itu. Sedangkan tanaman semusim maksimalnya 1 tahun. Atau bisa juga tanaman-tanaman
pertanian yang karena tajuknya pohonnya tidak besar, pertumbuhannya tidak tinggi. Misalnya tanaman kopi, ya, tanaman sengon dengan tanaman kopi, tanaman pinus dengan tanaman kopi, tanaman jati dengan tanaman kopi, ya. Jadi tanaman kopi ini termasuk yang kita ambil hasilnya tahunan, ya. Walaupun tanamannya terus tumbuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai bisa puluhan tahun, tanaman kopi ini masih bisa tetap berproduksi. Tetapi kita bisa mengambil hasilnya, bisa memanen hasilnya setiap tahun, ya. Jadi penggabungan antara 2 atau 3 tanaman semusim dengan tanaman kehutanan dengan 1 atau 2 jenis ini termasuk agroforestry yang sederhana, ya. Jadi intinya jenis tanamannya hanya 1 atau 2 jenis saja. Nah, kita coba lihat bagaimana contoh dari yang berikutnya, yaitu agroforestry yang kompleks. Namanya juga kompleks, ya. Jadi ada beberapa yang terlibat di sini. Tanaman kehutannya bisa jadi lebih dari 1. Demikian juga tanaman pertaniannya, ya. Ada tanaman perkebunannya, ya, dan lain sebagainya. Lebih dari 1, 2, 3 jenis, sampai 5 bahkan puluhan jenis dalam satu hamparan lahan. Ini termasuk agroforestry yang kompleks. Misalnya dalam satu lahan kita ada menanam tanaman sengon, tanaman mahoni, tanaman jati, ada tanaman perkebunannya, ada tanaman cengkeh, ada tanaman kopi, gitu ya. Ada juga bahan pangan seperti jengkol, pete, gitu ya. Ada lagi di bawahnya ada tanaman cabai, ada jagung, ada yang lainnya, rumput-rumputan ya untuk pakan ternak, ya. Jadi kompleks. Nanti di video berikutnya akan kita perlihatkan bagaimana contoh-contoh dari agroforestry yang ada, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Ya, sampai di sini dulu. Semoga paham, bermanfaat tentang jenis-jenis agroforestry ini. Ini sudah banyak diterapkan sebenarnya oleh petani kita, ya. Ada yang menerapkan pola agroforestry yang sederhana, ada yang pola agroforestry yang kompleks. Jenis agroforestry sederhana, jenis agroforestry yang kompleks, ya. Masing-masing punya keunggulannya, punya kelebihannya, dan tentunya ada kekurangannya, ya. Kalau 1 atau 2 jenis kita mudah untuk memonitornya, ya, mudah untuk memeliharanya. Kalau punya yang kompleks, kita perlu pengetahuan yang banyak dalam budidaya semua jenis tanaman itu, ya, baik dari yang semusim, yang pertanian, yang perkebunan, yang kehutanan, dan lain sebagainya. Kita butuh energi yang cukup banyak juga untuk memeliharanya. Tetapi hasilnya, ya, kalau hasil memang sekali lagi proses tidak akan mengingkari hasil, ya. Apapun yang kita lakukan, baik yang sederhana maupun yang kompleks, itu hasilnya tergantung proses yang kita lakukan. Ada agroforestry sederhana yang kemudian bisa menghasilkan pendapatan dalam jumlah yang lebih. Ada juga agroforestry yang kompleks, karena kekompleksannya bisa mendapatkan penghasilan dari tanaman yang bermacam-macam itu, sehingga perputaran hasilnya itu bisa bervariasi lebih banyak. Bisa panen jagung, panen kacang, panen cabai, panen kopi, panen cengkeh, ya, panen aren, panen sengon, panen, ya, macam-macam tergantung apa yang kita tanam.
Semoga bermanfaat proses belajar kita kali ini, dan sementara kita akhiri, nanti kita sambung lagi masih dengan tema agroforestry yang lainnya, tentang bentuk-bentuknya, tentang contoh-contohnya, nanti kita di video-video berikutnya ya. Sehingga jangan lupa like-nya, subscribe-nya, boleh komen, menambahkan, menguatkan ya, boleh berbagi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang lagi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, kurang pas dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.